Kita tahu sendiri, masyarakat kita tuh kadang gampang banget dibohongi, terutama kalau udah nyangkut agama atau kepercayaan. Banyak yang langsung percaya sama apapun yang keluar dari mulut panutannya, yang katanya ahli agama atau ahli apalah, tanpa ngecek dulu kebenarannya. Lebih parahnya lagi, kalau panutannya salah, bukannya diingetin malah dibela mati-matian. Kenapa itu bisa terjadi? Oke, selamat datang di segmen Faktain Aja. Pertama, kita bahas dulu, kenapa sih banyak orang gampang banget percaya sama hal-hal yang nggak masuk akal? Salah satu alasannya adalah otak manusia itu suka nyari pola. Otak kita dari zaman purba udah dilatih buat nemuin pola biar bisa bertahan hidup. Contohnya zaman dulu, nenek moyang kita bakal mikir, kalau langit gelap dan ada petir, berarti bakal hujan. Itu disebut pola. Nah, masalahnya otak kita sering banget salah tangkap pola. Apalagi kalau situasinya rumit, jadi kita lebih suka dapat informasi yang instan. Terus, ada faktor lain, yaitu fear of the unknown, alias takut sama hal yang nggak bisa dijelasin. Misalnya, kalau ada penyakit tiba-tiba nyebar di kampung, banyak yang percaya ini pasti kutukan leluhur karena warga kampung melanggar kepercayaan di sini. Karena penjelasan kayak gitu lebih gampang diterima, daripada harus baca artikel ilmiah yang panjang tentang penyakit, virus, atau bakteri. Ditambah lagi, di Indonesia, banyak kepercayaan lama yang diwarisin dari generasi ke generasi, tanpa dicek kebenarannya. Lu tahu kan, kayak kepercayaan kalau nggak boleh potong kuku malam-malam, karena katanya bakal pendek umur. Padahal mah, alasannya biar nggak terluka, karena dulu pencahayaannya kurang, masih pakai lampu semprong dan potong kukunya juga pakai pisau. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak sensitif. Banyak banget konspirasi yang dibungkus pakai agama biar lebih gampang dipercaya. Contohnya nih, ada teori konspirasi yang bilang jangan belajar ilmu filsafat, nanti bisa merusak keimanan. Jadi, orang-orang mulai takut dan trust issue sama ilmu pengetahuan, dan akhirnya nggak mau belajar lebih dalam. Padahal kalau pengetahuan lu lebih luas, keimanan juga harusnya bakal meningkat, bener kan? Filsafat itu kata ayah gua menyelamatkan lu dari kebodohan. Dan kebodohan itu salah satu jebakan yang begitu besar bagi manusia, selain jebakan lain yaitu adalah egoisme. Jadi manusia itu hanya akan terjebak dalam dua lubang, yaitu kebodohan, dan yang kedua adalah egoisme. Kenapa hal ini gampang diterima? Karena kebanyakan orang nggak mau repot-repot ngecek fakta. Mereka lebih percaya sama tokoh atau ustadz abal-abal di kampung mereka, atau di TikTok yang ngomong tanpa dasar. Ditambah lagi, Indonesia itu masyarakatnya masih collectivist society, di mana opini mayoritas sering dianggap benar. Kalau satu grup bilang ini haram, ya semuanya ikut percaya tanpa nanya, emang kenapa ini haram? Terus, apa dampaknya kalau kebanyakan orang percaya konspirasi? Dampaknya ya jelas, mindset kita nggak maju-maju. Ketika lu lebih percaya sama teori absurd daripada fakta realita, lu jadi nggak berkembang. Contoh kecil aja, kalau lu masih percaya santet, pelet, kesurupan yang katanya pakai ilmu gaib, gimana kita mau bersaing sama negara lain yang udah punya teknologi canggih kalau kita sendiri masih sibuk percaya konspirasi yang kagak jelas adanya? Bukan cuman itu, kepercayaan sama konspirasi juga bikin masyarakat gampang diadu domba. Lu pasti tahu kan gimana beberapa orang gampang banget terprovokasi sama isu agama atau tradisi tertentu. Itu karena mereka nggak mau buka pikiran buat denger penjelasan yang berbeda. Akhirnya, yang ada malah saling curiga, saling tuduh, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi. Jadi, gimana caranya biar kita nggak terus-terusan terjebak di lingkaran ini? Pertama, edukasi adalah kuncinya. Kita harus ngajarin diri sendiri dan orang-orang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, buat berpikir kritis. Jangan cuma percaya sama apa yang lu dengar atau baca, tapi coba cari sumber lain agar lu bisa membandingkan mana yang benar. Kedua, pentingnya literasi sains. Di sekolah, kita harus lebih banyak ngajarin gimana cara kerja dunia berdasarkan fakta ilmiah. Contohnya, kalau ada wabah penyakit, jelasin gimana virus itu bekerja, gimana cara vaksin bikin tubuh kita kebal, dan sebagainya. Ketiga, jangan lupa belajar toleransi. Kalau ada orang yang percaya sama sesuatu yang berbeda keyakinan atau pemikiran, kita harus belajar buat diskusi, saling mengkoreksi jika ada kesalahan, bukan malah ngejek atau membuli. Dengan begitu, pola pikir kita jadi lebih terbuka dan kita bisa belajar satu sama lain. Jadi,
Itulah kenapa kebanyakan masyarakat kita masih terlalu percaya sama konspirasi yang dibungkus agama atau tradisi. Padahal kalau mau maju, kita harus mulai ninggalin pola pikir kayak gitu dan lebih percaya sama yang masuk akal aja. Walaupun yang ngomong itu ahli agama sekalipun, namanya manusia bisa salah ya kan? Jadi penting untuk cross-check terlebih dahulu. Gua ngerti, ini bukan hal yang gampang, tapi kalau kita nggak mulai memperbaiki dari sekarang, kapan lagi? Kasihan juga sama adik dan anak kita nanti, kalau pemikiran kita masih bodoh seperti itu. Nah, kalau lu punya pendapat lain atau pengalaman soal ini, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga buat kasih ide atau pembahasan yang seru buat gua bahas di video berikutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.